Ada pandangan umum yang mengatakan bahwa Nabi Elia terangkat ke atas, ke sorga, tempat Bapa berada. Tetapi pada kenyataannya tidak, seperti yang sudah kami jelaskan di konten sebelumnya. Jika memang tidaklah demikian, kemanakah Nabi Elia terangkat? Karena jelas-jelas Alkitab menulis bahwa Nabi Elia terangkat ke sorga. Kenyataan bahwa Nabi Elia terangkat ke sorga tidaklah bisa dibantah, karena memang tertulis demikian. Kata sorga sendiri berasal dari kata Ibrani, Sahmahim. Mari kita perhatikan penggunaan kata Sahmahim di ayat-ayat lainnya. Kata sorga di ayat ini jelas sekali menunjukkan tempat di mana Tuhan Allah bersemayam. Jadi, bukankah sudah jelas bahwa Nabi Elia memang terangkat ke tempat Bapa di sorga berada? Mari kita perhatikan ayat berikutnya. Menarik sekali bahwa kata udara berasal dari kata Ibrani, Sahmahim. Kata Ibrani yang sama yang diterjemahkan dengan kata sorga. Mengapa diterjemahkan berbeda? Walaupun berasal dari kata Ibrani yang sama, jawaban yang paling sederhana adalah untuk membedakan tempat Bapa di sorga bersemayam dengan burung-burung beterbangan. Tetapi mengapa kata Sahmahim yang satu diartikan berbeda dengan ayat lainnya? Jawaban yang paling mudahnya adalah tergantung konteksnya. Benarkah demikian? Perhatikan ayat berikut. Kembali kata Sahmahim diterjemahkan dengan kata yang berbeda, yaitu langit. Mengapa tidak diterjemahkan dengan kata sorga maupun udara? Mengapa Alkitab terjemahan Indonesia menerjemahkan kata Ibrani Sahmahim dengan kata yang berbeda-beda? Sekali lagi jawaban yang paling mudahnya adalah tergantung konteksnya. Saudara-saudari yang terkasih, alasan konteks adalah yang paling sering digunakan untuk menerjemahkan sesuatu, khususnya Alkitab. Yang harus dipahami bahwa penerjemah mempunyai pandangan, atau doktrin yang akan mempengaruhi bagaimana ia menerjemahkan isi Alkitab. Yang artinya, menerjemahkan suatu bahasa tergantung konsep, atau pemahaman dari sang penerjemah. Sehingga Alkitab terjemahan akan diterjemahkan sesuai dari doktrin sang penerjemah. Dalam hal ini, kami tidaklah sependapat dengan Alkitab terjemahan Indonesia. Seharusnya Kejadian 1 ayat 1 tertulis, pada mulanya Elohim menciptakan surga dan bumi, sesuai dengan Alkitab terjemahan Inggris versi ESV. Harap dimengerti, ketika Elohim menciptakan alam semesta, ia tidaklah berada di surga. Karena surga diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Jika memang Sahmahim diterjemahkan dengan kata surga, maka seharusnya ayat ini pun diterjemahkan dengan kata surga. Jadi, mungkinkah burung-burung beterbangan di tempat di mana Allah Bapa bersemayam? Jawabannya adalah tidak. Lalu bagaimanakah konsep surga yang sebenarnya? Untuk lebih mengerti apa yang kami bahas, silahkan mendengarkan konten berikut. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah Sahmahim, yang dalam Alkitab terjemahan Indonesia diterjemahkan dengan kata sorga, langit, dan udara. Untuk itu kami tidaklah sependapat. Sahmahim sendiri komponen utamanya adalah air. Di manakah burung-burung beterbangan? Di dalam Sahmahim. Dan di manakah letak Bapa di surga beserta para malaikatnya berada? Di atas Sahmahim. Sehingga sorga dapat dilihat sebagai berikut. Di bagian bawah adalah bumi, tempat manusia hidup. Di tengah-tengah adalah tempat oksigen untuk bernafas, dan burung-burung beterbangan. Berikutnya yaitu di atas, adalah tempat para malaikat. Tetapi semua bagian ini tetaplah disebut Sahmahim, hanya posisinya saja yang berbeda. Jadi jika demikian, maka Nabi Elia naik ke Sahmahim dari bumi, bukan ke atas tempat Bapa di sorga berada. Tetapi Sahmahim tempat burung-burung beterbangan. Tetapi, kemanakah Nabi Elia berada ketika terangkat ke udara, dan hilang dari pandangan Nabi Elisa? Apa yang kami mau sampaikan di sini adalah, bahwa segala pandangan, apalagi yang berhubungan dengan pengertian Alkitab, haruslah diuji kebenarannya. Dengan apa? Dengan Alkitab. Yang artinya, Alkitab haruslah diuji dengan Alkitab. Kita kembali ke pembahasan berikutnya. Ada suatu tempat di muka bumi ini yang dilihat Yakub,
di mana ada tangga yang menghubungkan dari bumi sampai ke langit. Kami ulangi. Suatu tempat di mana para malaikat terangkat dari bumi, bergerak ke Sahmaim tempat udara, dan burung-burung berterbangan, dan akhirnya sampai ke Sahmaim di atas, tempat Bapa di sorga bersemayam. Yang mana menurut pandangan kami ini bukanlah tangga sembarangan. Karena ini merupakan tangga antar dimensi, yang dapat berpindah dari bumi menuju Sahmaim di atas, tempat para malaikat. Karena memang tidak bisa begitu saja seseorang, bahkan malaikat sekalipun melintasi interdimensi tanpa izin dari Yahwa Elohim. Jadi kemanakah Nabi Elia terangkat? Lukas 9 ayat 30 mengatakan, ada dua orang yang berbicara dengan Yehusha Kristus. Yang satunya Nabi Musa, dan yang satunya tidak lain adalah Nabi Elia. Ya, betul sekali. Tuhan Yesus bertemu muka dengan muka. Bertemu secara fisik dengan Nabi Musa dan Nabi Elia. Suatu masa di mana waktunya berjarak ribuan tahun dari masa hidupnya Nabi Elia. Terima kasih, Yehusha Elohim memberkati.